Indonesia tuh kaya raya, mempunyai kekayaan yang luar biasa. Duh, dulu tuh bisa jayanya seperti ini, kok sekarang kok tiba-tiba langsung jalur rempah tuh hampir tidak kelihatan loh. Masyarakat itu belum mengenal jamu. Tahun 80-an, 8 sampai 87 belum mengenal jamu. Kalau ditawarin jamu, Mbak jamu enggak, pada semua enggak mau. Susah jualan jamu. Nusantara telah menjadi pemain penting dalam perdagangan dunia dan telah lama dikenal sebagai negara pemasok utama rempah-rempah, negeri rempah julukannya. Rempah itu sudah digunakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia ya. Karena di Nusantara itu menghasilkan berbagai macam jenis tanaman ya, berbagai macam jenis tanaman antara lain adalah rempah, maka nenek moyang kita sudah sangat tahu ya, sejak zaman kuno ya, sebelum kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu atau Buddha itu muncul, mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai khasiat dari rempah ya, untuk dunia kesehatan. Jadi untuk jamu lah kalau sekarang ya. Dan itu mungkin di relief-relief candi seperti Borobudur, penggunaan jamu ya, itu sudah bisa ditemukan di sana ya, termasuk kitab-kitab kuno ya, itu juga cukup banyak bercerita mengenai bagaimana nenek moyang kita itu mengolah rempah itu menjadi jamu ya. Secara arkeologis cukup banyak ditemukan pipisan itu ya, jadi alat untuk menggiling jamu gitu ya. Pada masa-masa selanjutnya setelah periode pengaruh Hindu dan Buddha, kemudian datang juga pengaruh Islam melalui perdagangan. Pada waktu itu ya, rempah juga masih menjadi komoditas utama yang diperdagangkan di dalam perdagangan internasional. Pantai Utara Jawa memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat singgah atau transito ya, sebagai gudang di dalam konteks perdagangan antara Maluku menuju ke Malaka, kemudian ke negeri-negeri yang dari sebelah barat, atau sebaliknya dari Malaka mau menuju ke Maluku juga singgah dulu di Jawa. Jalur rempah, raut imajiner yang menghubungkan titik-titik persinggahan di negeri ini bukan hanya sekedar perdagangan, melainkan juga ruang pertukaran budaya dari masa ke masa sebagai akibat dari perdagangan rempah. Nah, Semarang itu juga menjadi salah satu pusat migrasi bagi keturunan orang-orang Cina. Ya. Dan orang-orang Cina kita tahu punya tradisi yang cukup kental di dalam bidang pengobatan. Ya. Komoditi rempah itu menjadi semakin penting. Ya. Melalui perdagangan rempah ini kan lalu terjadilah kontak dan komunikasi budaya antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang asing. Ya. Pengaruh yang cukup penting di dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Hasil secara tidak langsung ya, dari perdagangan rempah, kemudian ada masuk pengaruh budaya, lalu juga mempengaruhi kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan juga kehidupan politik. Akhirnya Semarang ini menjadi salah satu pionir ya untuk mengembangkan potensi jamu tradisional ini menjadi satu produk yang diolah dan dikemas menjadi produk medisin yang modern.
Jamu itu terdiri dari tumbuh-tumbuhan. Memang itu warisan budaya sejak turun-temurun. Memang itu terdiri dari rempah-rempah. Itu misalnya jahe, temulawak dan sebagainya itu di situ. Ada 2 produk jamu, jamu kemasan pabrik dan jamu racikan alami. Jamu cair dengan wadah botol dijajakan oleh penjual jamu dengan cara digendong, sehingga dikenal sebagai jamu gendong. Meski sekarang lebih dijumpai penjual jamu dengan motor atau sepeda. Pembeli bisa langsung meminum jamunya. Biasanya pembeli meminum dari gelas yang sudah disediakan penjual jamu. Buatannya itu jam 3 mulai, jam 5 berangkat, pulang jam 8. Setengah 9 sudah sampai rumah, itu sudah mampir pasar. Per hari rata-rata 400-300. Zaman dulu saya pertama jualan nih Mas ya, itu masyarakat itu belum mengenal jamu. Tahun 80-an, sampai 87 belum mengenal jamu. Kalau ditawarin jamu, Mbak jamu enggak, pada semua enggak mau. Susah jualan jamu. Saya Mas, 1 gendong itu hanya habis berapa? 2 botol, masih banyak saya bawa pulang. Tapi saya enggak putus asa, jualan lagi besoknya. Itu saya tuh masih punya anak kecil yang nenek itu namanya pejahan. Kalau enggak laku saya minum sendiri. Ngertanya Mbak jamu Mbak, enggak boten gitu. Tahun 80-an. Kalau sekarang kan sudah bermasyarakat, semua sudah pada tahu. Kasih aja jamu gendong. Itu anak saya aja udah jualan jamu sekarang. Tapi pakai motor. Banyak ya anak muda jualan jamu. Itu turun-temurun dari nenek ke ibu ke anak sekarang sampai. Jamu kemasan pabrik ada yang berbentuk serbuk dan cairan. Jamu kemasan pabrik sudah menggunakan logo pabriknya masing-masing. Tahapan proses pembuatan jamu di pabrik yaitu meliputi persiapan bahan baku, peracikan, dan pengemasan. Adapun cara meminumnya untuk cairan langsung diminum, sedangkan untuk yang serbuk terlebih dahulu harus dicairkan dengan air matang. Industri ekstrak bahan alam ada 7. Contohnya jamu Borobudur, jamu Konimek itu punya, kemudian jamu air mancur punya, satu lagi Tri Raharja, kemudian kalau di Sidomuncul itu Semarang Herbal Indoplan, kemudian Indeso ada di Banyumas Baturaden ya. Kemudian ada 17 industri obat tradisional. IOT, industri obat tradisional itu termasuk di situ ada jamu jago, kemudian ada jamu Sidomuncul, Deltomed, air mancur, wah banyak di situ, Leo dan sebagainya, iya. Kemudian ukotnya itu ada 102. Usaha kecil obat tradisional itu ada 102. Itu yang sudah mempunyai izin dari DPM PTSP. Kalau perizinan untuk ukot itu dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Tapi kalau umat itu yang jual rajangan, kemudian serbuk dan sebagainya itu di Jawa Tengah itu ada 170-an. Kalau jamu gendong itu paling terkenal kan di sini Sukoharjo sama Semarang, Wonolopo, Kampung Wonolopo. Banyak sekali, di situ banyak jamu, bukan jamu gendong aja, sekarang jamu sepeda motor. Kan sekarang sudah modernisasi. Sebenarnya Wonolopo Mijen itu perlu, karena di sana tuh satu kampung itu namanya Ngadirgo kalau tidak salah ya. Di sana itu memang khusus pembuatan masyarakatnya tuh penjual jamu gendong semua. Ya, Sumber Sodo ini adalah merupakan suatu nama paguyuban jamu gendong di Kelurahan Wonolopo Mijen. Ya, sekitar tahun 85-an ini ada seorang ibu-ibu yang datang dari Solo, Sukoharjo, datang ke sini. Kebetulan saudaranya ada yang di sini. Kemudian orang tersebut jual jamu, istilahnya jual jamu tradisional atau jamu gendong kalau
bahasa Semarangnya jamu gendong ya. Dan orang sini kok melihat, wah itu ada peluang bagus untuk usaha kecil-kecilan gitu ya. Kemudian orang sini juga ikut mereka untuk jual jamu gendong. Dan sekarang sudah banyak sekali yang jual jamu gendong di wilayah Sumbersari. Sekarang mungkin tinggal 30-an karena yang tua-tua ini biasanya sudah capek, sudah pensiun. Seperti saya ini generasi kedua. Kemudian anak saya juga jualan jamu, berarti kan generasi ketiga. Jamu itu hanya dipasarkan atau dijajakan itu dengan bakul ya, itu pakai gelas kemudian pakai botol beling itu ya. Dan kemudian pakai kemasan yang pakai botol plastik karena itu lebih mudah, misalkan ada yang membeli ya, ingin cepat lah, itu kan lebih mudah, tinggal kita nuangkan di botol plastik. Atau mungkin sudah dikemas dulu dari rumah, kemudian ini biasanya terjadi di orang-orang yang berjualan di pasar-pasar. Ini sudah dikemas dari rumah, kemudian di sana tinggal majang gitu, tinggal mau beli siapa gitu, lebih gampang, lebih mudah. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan atau kemajuan zaman ini, sekarang banyak sekali yang pakai sepeda motor, yang sekarang terutama yang generasi kedua atau generasi ketiga ini sekarang banyak yang pakai sepeda motor keliling gitu ya. Kemudian dari kampung ke kampung untuk menjaga kelestarian daripada jamu tradisional kita. Setiap daerah mempunyai jenis jamu yang berbeda, menyesuaikan dengan tanaman herbal yang tumbuh di daerahnya. Bagian tumbuhan yang digunakan untuk jamu terdiri atas akar, rimpang, umbi, kulit kayu, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sudah 3 generasi dari kakek. Coba kita mengembangkan hasil bumi yang dari Indonesia ini, terus mulai ini mencari bahan-bahan di desa-desa, pesan-pesan sama orang-orang desa, suruh bawa, nanti suruh dijual pada dia, terus suruh dijualkan di toko. Yang terutama berupa rimpang-rimpang, pon-pon, jahe, kunir, itu kan bahan pokoknya jamu. Jahe kunir, temulawak, terus laos, buyang, itu kan bahan pokoknya jamu semua. Itu beras kencur, kunyit asem, sirih, daun pepaya, temulawak, cabai puyang, pahitan, beras kencur itu pertama-tama berasnya itu disangrai dulu, digoreng, lalu direndam pakai air hangat selama 2 jam, sekitar 2 jam, terus ditiriskan, lalu ditumbuk, dikasih kencur sama jahe.
digodok itu gula aren digodok sama kayu manis. Beras kencur itu berasnya ditumbuk, tidak digodok loh Mas, diperesi nggih. Diperesi sama air matang, lalu disaring, terus gula didian gula aren tadi dimasukkan. Penelitian secara ilmu pengetahuan dan teknologi agar rempah-rempah dengan berbagai macam jenisnya yang sudah terbukti di dalam sejarah ya, mampu untuk menjadi bahan obat-obatan untuk menangkal dan mengobati penyakit ataupun wabah. Maka ini perlu dilakukan penelitian lebih detail, modern, ya, sehingga nanti bisa menghasilkan satu formula tertentu yang berbahan dasar rempah ini itu bisa digunakan atau difungsikan untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit. Kalau bisa itu ya bisa menambah maju, bisa menambah ekonomi keluarga, bisa terkenal sampai ke luar negeri. Kan belum ada jamu seperti itu Mas. Nah, jadi kalau itu hanya dilakukan oleh mbok-mbok penjual jamu, saya kira ya mereka ya agak jauh kapasitasnya. Jadi ilmuwan modern yang dari lulusan kedokteran atau farmakologi atau dari apa yang harus betul-betul melakukan penelitian, dan pemerintah harus turun tangan untuk melakukan penelitian itu sehingga menghasilkan rumus-rumus, formula-formula yang berbahan dari rempah itu sehingga bisa diciptakan obat-obatan yang berbasis pada herbal rempah itu. Jamu itu harus kita minum secara rutin. Karena apa? Untuk menjaga imun tubuh, warisan nenek moyang kita ya. Kalau kita tidak melestarikan, siapa lagi yang akan melestarikan warisan daripada nenek moyang kita? Mari kita perjuangkan bahwa rempah ini menjadi salah satu bagian dari identitas kebangsaan Indonesia, menjadi bagian dari simbol kiprah kita di dalam dunia internasional pada waktu itu, dan kita harapkan memiliki output dan outcome bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ya, karena jamu semakin dikenal secara internasional. Kita itu Indonesia tuh kaya raya, mempunyai kekayaan yang luar biasa. Loh, dulu tuh bisa jayanya seperti ini kok sekarang kok tiba-tiba langsung jalur rempah tuh hampir tidak kelihatan loh. Ayo coba bangkit kembali. Maka generasi muda supaya senang jamu juga itu bagaimana kan, maka programnya kan melestarikan itu kan jamu go to school, jamu kampus itu untuk anak-anak muda ini supaya tahu loh. Milenial apalagi generasi Z ini supaya tahu tentang jalur rempah dan jamu itu. Hidup sehat dengan jamu begitu loh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.